Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalina, guru Al-Quran Hadis di Mandua Kota Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27050250051. Insya Allah, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melakukan take video pembelajaran sebagai salah satu tugas uji kinerja PPG Daljak Batch 1 Kementerian Agama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses bahagia Allah. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan jawaban tadi memberikan keberkahan tersendiri dan memang hari ini akan membawa kesuksesan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Nana ya, hari ini kita jumpa lagi dalam kondisi sehat walafiat dan semoga semuanya sehat selalu dan bahagia selalu. Ya. Pada kesempatan kali ini ya, kemarin kita sudah membahas terkait berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi pagi pada izin gak berangkat ke sekolah? Izin. Salaman gak sama orang tua? Salaman ya, jangan cuma mah uang jajan. Jangan cuma itu ya, tapi memberikan pelukan hangat, salaman yang manis terhadap kedua orang tua kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ya, di kalangan remaja tentunya. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Ada yang gak berangkat nih hari ini? Sepertinya banyak ya. Oke. Azkia ada? Izin. Claudia hadir. Tidak? Sakit. Satria. Oke. And the last, Ubaidillah. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan yang sedang sakit semoga segera sehat, segera disembuhkan oleh Allah, dan semoga yang tetap sehat selalu sehat, dan semoga yang ada keperluan hari ini dilancarkan segalanya oleh Allah. Al-Fatihah. Nah, kita awali murojaah al-mulk dulu. Ya. Ayat 1 sampai dengan 10 ya. Kita estafet satu ayatan. Ibu ayat 1 dilanjutkan ayat 2. Boleh yang belum hafal, boleh dibuka mushafnya. Ya, silakan. Yang belum hafal. Yang sudah hafal, kita sama-sama latihan ya. Murojaah bersama. Ta'awudz bersama bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tasdik. Sadaqallahul azim. Dilanjutkan dengan sholawat nariyah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan
kamilatan wa sallim salaman. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan murojaah kita tadi dan sholawat yang kita baca memberikan penerangan tersendiri bagi kita, terutama untuk hari ini dalam kita menuntut ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini ya, seperti yang sudah diinformasikan di awal, kita akan membahas terkait menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kan gitu ya. Kenapa sih? Karena kita berharap kita menjadi remaja taat, hebat, dan bermartabat. Ada yang mau menjadi remaja taat, hebat, bermartabat? Acungkan tangan yang mau? Oke, alhamdulillah semuanya ya. Apa sih tujuannya ya? Apa sih tujuan kita mempelajari ini? Yang pertama, diharapkan anak-anak diharapkan untuk memahami atau menganalisis kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dengan benar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajarnya menggunakan satu model pembelajaran namanya PBL, Problem Based Learning. Tahu makna problem? Masalah. Masalah ya. Oke. Base apa base? Base, basis. Basis itu berarti apa? Berbasis, berdasarkan, kan gitu ya? Oke. Learning, belajar. Berarti pembelajaran berbasis masalah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah bisa difahami semuanya? Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Nah, oke. Sekarang silakan dibuka dulu handphonenya ya. Ibu kirimkan link. Ada? Nah, oke, silakan diisi ya. Selanjutnya ya. Oke, di sini. Apakah Islam melarang umatnya untuk saling mengenal dan saling bergaul? Tidak. Kalau tidak, Islam ngarahinnya gimana? Batasnya. Batasnya, oke. Batasan. Harus ada batasan. Good. Ubaid, ada lagi? Bagaimana Islam memandang hal ini? Kan tadi katanya enggak ngelarang kok Islam untuk bergaul. Jadi, apa yang ada dalam Islam? Bagaimana konsepnya? Tadi berbatas, ada batasan Bu, betul, harus ada batasan. Boleh nggak kita bergaul dengan lawan jenis? Boleh. Boleh nggak kita berkomunikasi dengan lawan jenis? Boleh. Boleh. Apa yang diketahui dari pergaulan bebas? Yo, apa? Oh, ini bagus. Acungkan tangan nih, bagus nih. Apa itu pergaulan bebas? Bagus. Ya. Minum-minuman. Minum-minuman apa tuh? Alkohol. Oke. Kan minum-minuman banyak ya? Saya juga tadi pagi minum kok. Ada air putih ya, gitu ya. Minum-minuman bagus. Ada lagi? Narkoboy. Apa tuh narkoboy ya? Kali apa itu narkoboy? Ya? Obat-obatan apa? Apa itu tuh? Narkoba. Oh, narkoba. Obat-obatan terlarang ya? Bukan obat-obatan. Nah, tadi remaja itu kan masa pubertas. Terus remaja itu masa dimana pengen dirinya itu diakui. Validasinya itu sangat luar biasa, membutuhkan validasi. Dan dianggapnya nih, ketika melakukan tadi bolos, ikut geng motor, mabuk-mabukan, itu dianggapnya apa? Keren. Bahkan maaf nih ya, kalau nggak punya pacar, dianggapnya apa? Cupu. Culun, nggak laku. Kamu mah nggak laku.
Dan yang paling mencengangkan sayang, nah tadi contoh langsung aja ya. Ini paling mencengangkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh KPAI. Apa itu KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu biasanya menangani tentang anak-anak yang belum dewasa, yang masih remaja, kan begitu ya? Nah, usia kalian itu kan, ya, sesuai kalian ke bawah, itu masuk ke dalam ranah KPAI. Nah, di sini menurut KPAI, ini innalillahi ya, dan Kementerian Kesehatan memperoleh hasil sebanyak 63%. 63% remaja sudah melakukan seks bebas bersama dengan orang yang belum sah menjadi pasangannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi. Ini kita miris nih. Miris sekaligus khawatir. Miris sekaligus takut. Khawatir apa? Khawatir kita ke sana. Khawatir orang-orang yang kita cintai ada di sana. Maka kita harus mulai sadar dari sekarang. Jangan sampai kita masuk ke situ. Atau kalau ada yang sudah masuk ke sini, gimana caranya nih kita angkat dia? Kan begitu ya? Kita tolong dia. Kita sadarkan bersama. Nah begitu. 63% coba. Melebihi batas ya, melebihi setengahnya. Kan begitu, 63% ya Allah. Nah oke, bagi kelompok dulu ya. Siap dibagi kelompok? Oke. Ya, ibu yang membagi ya. Kelompok 1, Claudia, Dwi, Halimah, dan Julian. Ya, nanti tempatnya di sini. Oke. Kelompok 2, Adi, Ayatullah, Cindy, dan Fahri. Di sini, oh itunya tempatnya ya. Kemudian kelompok 3, Bagus, Hilwa, Raffi, dan Amel. Di sini di baris ketiga. Kelompok 4, Farel, Kasih, Rocky, dan Wulan. Di baris keempat. Dan yang terakhir kelompok 5, ada Afgan, Fawaz, Raya, Satria, dan Ubaid di belakang kelompok 2. Enggak, moving sekarang. Dipahami dulu, nah di situ ada masing-masing harus mendiskusikan 3 hal. Yang pertama itu berkaitan dengan isi kandungan ayat atau hadis yang sesuai dengan tugas kelompoknya. Yang kedua, mencari keterkaitannya dengan kasus tadi ya, berkaitan dengan pergaulan bebas di kalangan remaja di masa atau di era digital ya. Kemudian tadi yang terakhir adalah solusi apa yang bisa diberikan terkait kasus-kasus tadi. Oke, mangga silakan. Diberi waktu 15 menit. Oke ya, untuk presentasi kita pakai sistem spin. Jadi kelompok yang terpilih dia ya kelompok tersebut yang akan maju dan mempresentasikan. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelompok ya kelompok 4 difokus untuk kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang pergaulan bebas dan perbuatan keji. Saya bernama Muhammad Roki Indra Salam sebagai operator dan moderator. Saya Kasih sebagai pemateri. Saya Wulan Intarti Suci sebagai pemateri. Saya Farel sebagai nutulen. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada hadis riwayat Muslim nomor 2742. Wattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Artinya waspadalah dengan dunia, begitu pula dengan godaan wanita. Karena cobaan yang menimpa Bani Israel pertama kalinya adalah karena sebab godaan wanita. Nah, hadis riwayat Muslim nomor 2742 ini memberikan pesan penting tentang bahayanya pergaulan bebas dan perbuatan keji. Pesan utama dari hadis ini adalah bahwa pergaulan bebas dan perbuatan keji dapat menyebabkan perusakan pada akhlak dan iman kita, serta berpotensi menyebabkan pada perbuatan yang melanggar aturan agama atau syariat Islam dan norma sosial. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari pergaulan yang tidak baik, serta selalu berakhlak mulia. Kandungan hadis yang relevan dengan studi kasus pergaulan bebas pada era digital ini adalah tentang pentingnya menjaga keimanan, menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik, dan menghindari pergaulan yang tidak sehat. Seperti kita bisa memilih mana nih pergaulan yang baik untuk kita dan mana yang harus kita jauhi. Hadis-hadis tersebut menekankan pentingnya memilih teman yang baik, menjaga norma-norma sosial, dan menghindari lingkungan yang merusak moral. Hadis-hadis ini relevan karena pergaulan bebas di era digital seperti yang dijelaskan dalam studi kasus seringkali melibatkan paparan terhadap konten-konten yang tidak baik, tekanan dari teman sebaya, dan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial. Hadis-hadis tersebut memberikan panduan dan peringatan tentang bahayanya pergaulan bebas dan cara menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Kita harus tahu mana batasan pergaulan kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cara atau menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ada juga solusi perspektif sosial masyarakat. Yang pertama, mengajak pemuda-pemudi berkumpul di aula desa guna mendapatkan masukan dari semua pemuka masyarakat mengenai bahaya minuman dan bahaya seks bebas. Yang kedua, mengajak pemuda-pemudi melakukan kegiatan positif seperti sepak bola, voli, dan takraw. Selain kegiatan olahraga, perlu dilakukan dalam hal kesenian seperti tari tradisional yang dilakukan oleh remaja putri. Bentar, yang sebelumnya. Nah, yang pertama itu kita di aula desa itu memberikan edukasi kepada pemuda-pemudi tentang bahaya minuman keras dan bahaya seks bebas. Nah, yang kedua itu gimana cara agar kita terhindar, yaitu dengan menyibukkan diri kita sendiri dengan kegiatan positif seperti bermain sepak bola, bermain voli, dan takraw. Selain kegiatan olahraga, perlu dilakukan dalam hal kesenian, seperti tari tradisional bagi remaja putri. Selanjutnya, sesi pertanyaan. Silakan
Yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Saya Oke, mangga. saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, mengapa pergaulan bebas dan perbuatan keji dapat merusak iman dan amal remaja? Ya, kelompok kami meminta waktu sebentar untuk berdiskusi. Ya, selanjutnya akan dijawab oleh Fahril. Mengapa pergaulan bebas dan perbuatan keji dapat merusak akhlak dan iman remaja? Jawabannya, karena tindakan-tindakan dalam pergaulan bebas seringkali melanggar norma-norma agama dan sosial yang berlaku. Hal ini dapat membuat seseorang kehilangan rasa malu, tidak memiliki rasa tanggung jawab, dan jauh dari nilai-nilai luhur yang diajarkan agama. Gimana Pak Was? Terima kasih, Pak Wak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi fokus untuk kelompok 4. Oke, give applause untuk kelas 11-1 ya. Oke, alhamdulillah. Kita sudah mendengarkan bersama penjelasan-penjelasan dari presentator hebat ya. Luar biasa. Nah, di sini hanya ingin menekankan saja ya, mereview saja. Yang pertama ada Quran surah Al-Isra ayat 32, di mana intinya tentang apa tadi? Larangan berzina. Good, larangan mendekati zina. Betul, karena beda. Kalau larangan berzina berarti yang dilarang itu adalah zinanya saja. Kalau ini larangan mendekati zina. Makanya hal ini, ayat ini itu menurut Imam Al-Qurtubi itu maknanya lebih baligh. Lebih baligh itu lebih dalam dibanding wala tazinu. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menggunakan katanya wala taqrabu zina, jangan mendekati. Maka hal-hal yang memang berpotensi ke sana itu haram hukumnya. Meski mungkin gini, ya ada yang berpendapat, Bu, kan nggak semua pacaran itu berakhir dengan zina hakiki, berhubungan badan. Betul. Iya. Terus kenapa pacaran itu haram? Karena semua hubungan seksualitas yang terjadi di luar nikah itu terjadi akibat adanya hubungan sebelum pernikahan. Dan salah satunya adalah pacaran. Nah, begitu. Maka disinilah kenapa pacaran itu haram. Ya. Yang kedua, ada Quran surah An-Nur. Ya. An-Nur ayat 2. Tadi berbicara tentang apa di sini? Hukuman bagi pelaku zina. Meski di sini membahas tentang zina apa? Ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Betul. Apa hukumannya? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Terus diasingkan selama berapa lama? 1 tahun. Betul. Kalau yang zina muhsonnya apa? Dirajam hingga mati. Bahasanya juga mati. Bukan meninggal, bukan wafat. Yang kita tahu kalau mati itu identik dengan apa? Hewan. Berarti di situ ketika orang berzina ya, tadi ya, zina muhson dia sudah menikah atau dia pernah menikah. Ya, dia pernah menikah terus zina, itu zina muhson namanya. Itu dirajam ya sampai mati. Kenapa? Karena sikapnya itu melebihi binatang, saya. Sikapnya itu sama seperti binatang. Makanya redaksi kata yang digunakan pun diperuntukkan untuk binatang begitu. Karena perbuatannya yang keji dan hina itu ya. Oke. Selanjutnya ada hadis ya tadi ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6243. Kalau ini berkaitan dengan apa nih? Tadi tentang Ghodul basor. Apa ghodul basor tuh? Menundukkan pandangan saya.
Kenapa? Karena semua hal, ya tadi ya zina apapun itu, zina majazi maupun hakiki, itu prolognya, awalnya pasti dari pandangan dulu ya. Maka dibuka handphonenya ya. Ibu akan kirimkan. Sudah ada? Ya silakan. Diberi waktu 10 menit ya. Diisi, di situ ada tanda plus. Nah ada tanda plus nggak? Coba. Nah betul. Tadi apa yang didapatkan, terus tuh perbulan bebas itu apa menurut kalian, ya? Kemudian komitmennya apa? Biar menghindari itu tuh, apakah misalnya saya mau pesantren, komitmennya, atau komitmennya saya nggak mau pacaran sampai tiba saatnya, ya. Langsung aja berbentuk narasi aja, berbentuk narasi deskripsi aja. Ya, Ubaid, pergaulan bebas di kalangan remaja, sangat paham dampak negatifnya dan perbuatan tersebut keji sangat dibenci, meningkatkan keimanan dan menghindari pacaran. Oke, ya nggak apa-apa, itu komitmen ya, komitmen masing-masing kan beda-beda. Iya, semoga bisa istiqomah dan begitu ya. Terserah ya, komitmennya apa masing-masing aja. Barangkali misalkan komitmennya saya mau ini aja lah, sibukin dengan belajar misalkan. Atau saya mau pengen sibuk sama karir aja, kerja. Gitu. Ya, malah jangan, saya mau sibuk pacaran aja. Itu berarti komitmen untuk menuju ke sana, bukan komitmen untuk menghindari. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke, anak-anak semuanya ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan manfaat ya. Dan Ibu harap, kita berharap semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik tentunya ya. Nah, untuk minggu depan ya, kita akan berlanjut ke materi terkait toleransi sayang ya. Oke. Oke anak-anak ya. Remaja keren bukanlah mereka yang adu kekerasan, melainkan mereka yang beradu gagasan. Ya, bergaulah seluas mungkin, namun tetap berbatas agar tidak bablas. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini ya. Syukron katsiran, jazakumullah khairal jazaa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.